Hari ini kita akan belajar namanya pembelajaran mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Narasi ini dari Lynn Meliawati SPD. Hanya seorang guru yang tidak memiliki lisensi profesional sebagai psikiatris atau psikolog hanya diberikan pengetahuan kecil ketika mengambil pendidikan profesi guru. Apa sih mindfulness itu? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak dalam kesadaran penuh. Tubuh kita di sini, tapi pikiran kita lari kemana-mana, penuh dengan kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pertemanan, pekerjaan, masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan atau konflik kekejaman yang kita lihat di media sosial. Padahal kita bisa terhibur dari rasa cemas, berdamai dengan mengambil waktu untuk mindful, menyatukan pikiran dan tubuh kita dengan memusatkan perhatian kita pada apa yang terjadi saat ini. Mindfulness membantu kita mengelola cara pandang sehingga mental kita lebih damai. Karena ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Hari ini teman-teman akan berlatih untuk sadar penuh terhadap pikiran dan perasaan. Menyelami satu persatu kenangan, kesalahan, kekurangan, dan kekuatan. Ikuti saya ya. Saya sadari, saya terima, dan saya maafkan. Teman-teman dipersilahkan duduk dengan tenang. Lalu kita akan mengambil nafas dengan sadar sambil memejamkan mata. Pada hitungan ketiga kita mulai untuk mengambil nafas dan silakan perlahan memejamkan mata. 1, 2, 3. Tarik nafas ini. Ambil nafas. 2. Ambil lagi. 2. Ambil lagi. 2. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum. Sadari bahwa ternyata bernapas adalah salah satu keberuntungan dalam hidup. Bisa bernapas dengan lega merupakan bentuk cinta dari Tuhan terhadap kita. Ambil nafas lagi, keluarkan. Ambil nafas, keluarkan. Mungkin sekarang pikiran kalian menjadi kemana-mana. Maka sadari dan biarkan, amati saja pikiran ini tanpa menilai apakah ini baik atau buruk. Setelah itu relakan, lepaskan. Bagian kami pikiran masa kecil. Dengan tetap tersenyum, mari kita menyelami hal pertama, yaitu kenangan masa kecil. Bayangkan wajah kecil kita, senyum tulusnya, gigi ompongnya, pipi capinya, dan bahagia yang sangat sederhana tanpa beban, tanpa tekanan,
sederhana bermain petak umpet atau sekedar makan coklat terasa membahagiakan. Sekarang dengan tetap senyum, peluk diri sendiri secara perlahan. Peluk diri sendiri secara perlahan. Jika anak kecil itu ada di depanmu sekarang, kira-kira kamu akan berterima kasih atau meminta maaf? Hai aku, ternyata aku sudah sebesar ini. Makan coklat tidak lagi semudah itu membuatku tersenyum. Masalah-masalah dalam hidup ternyata butuh penawar yang lebih sulit dari sekedar coklat. Dulu kita sering berdoa untuk jadi dewasa, tapi ternyata aku diam-diam merindukan masa kecil berlalu. Aku senang sekali bisa tidur di tengah-tengah ibu dan ayah, disuapi makan, diantarkan sekolah, digendong oleh ayah, diajak main seharian bersama ibu, diberikan baju serba baru saat lebaran. Masa indah itu, terima kasih. Ternyata masa kecil sangat menyenangkan. Iya kali ya? Atau sebenarnya dari kecil aku sering kesepian, atau sering terluka, jarang diajak bersenang-senang, harus memahami orang dewasa, atau mendengar teriakan ibu di rumah, kasarnya ucapan ayah. Jika begitu masa kecil kita, maka aku minta maaf ya. Aku minta maaf karena sampai hari ini ingatan-ingatan menakutkan itu belum bisa aku maafkan. Tapi aku tidak membenci orang tuaku. Aku tahu bahwa mereka juga pertama kalinya lahir ke dunia dan belajar menjadi seorang ayah dan ibu. Aku menyayangi mereka, hanya saja sering malu untuk mengungkapkan. Untuk masa kecilku, jika waktu itu kita belum bisa menciptakan bahagia, maka sekarang mari ciptakan itu bersama. Aku memaafkan segala kesalahanku dan kesalahan orang lain. Aku menerima bahwa masa kecilku tidak semenyenangkan itu. Tapi aku juga bersyukur hal-hal baik yang terjadi saat itu. Sekarang aku siap menata masa depan meski ketakutan terhadap kata itu saja sangat besar. Usap-usap badanmu, peluk dan ucapan terima kasih pada dirimu yang berhasil bertumbuh dari masa kecil. Terima kasih ya. Sekarang kita sudah remaja. Aku bisa bertahan. Ayo kita bertahan lebih lama dan lebih lama. Remaja. Berbicara tentang remaja, sebenarnya ada banyak hal kompleks yang terjadi. Aku jadi lebih sering emosi, lebih tidak percaya diri, lebih takut, tapi juga berat. Sekarang aku tahu bahwa aku bukan lagi anak kecil. Aku harus beranjak untuk sesuatu yang aku mau. Aku dipaksa untuk mengerti banyak hal, dan yang paling menakutkan dari masa ini adalah aku dipaksa harus sudah memikirkan masa depan. Padahal jelas-jelas menapaki masa ini saja aku butuh berproses lebih lama. Mengapa hidup berjalan dengan cepat? Aku baru saja belajar satu, tapi harus sudah belajar ini dan itu. Rasanya sering kelelahan.
tapi tidak bisa tinggal diam. Karena ternyata ucapan semoga kamu bisa bergaji anak ibu ya menjadi kekhawatiranku setiap malam. Semakin dewasa, aku semakin malu untuk bermimpi. Aku tidak bisa lagi percaya diri dengan berkata, aku mau jadi dokter. Sekarang aku mengerti bahwa kalimat tersebut butuh pertanggungjawaban. Aku tidak lagi seperti itu, karena sekarang aku tahu bahwa hidup terkadang tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Hidup semakin nyata, bukan lagi wahana bermain di taman. Hidup seperti kumpulan pertanyaan yang memaksaku mencari jawaban. Di sekolah, dimanapun aku dituntut untuk jadi baik, aku jarang diapresiasi. Padahal dari pagi aku harus melawatkan tubuh untuk berangkat ke sekolah, pulang sore hari sampai rumah kelelahan. Tapi kadang harus tetap membantu pekerjaan rumah. Apakah itu belum cukup untuk dibilang anak yang baik dan mendapat pujian? Apakah aku harus selalu jadi juara satu di sekolah? Apa harus mendapat medali tiap kalinya? Atau harus menjadi anak yang tidak pernah melakukan kesalahan? Apa harus sulit itu mendapat satu ucapan terima kasih, mama, ayah, ibu, bapak, ku bangga sama kamu. Kamu anak baik. Membayangkannya saja aku sudah kehilangan. Tapi gak apa-apa. Sekarang aku menerima bahwa gak semua orang bisa mengapresiasi langkah-langkah kecil kita. Dan gak apa-apa karena aku mau mengapresiasi hal-hal kecil yang aku punya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Peluk diri sambil ucap terima kasih. Ucapkan kalimat-kalimat baik. Aku sehat, aku hebat, aku bahagia, aku pintar, aku baik, aku rajin, aku cantik, aku tampan. Orang tuaku pasti beruntung memilikiku, karena aku anak baik pastinya. Aku berusaha untuk jadi anak baik. Semoga orang tuaku tahu bahwa aku sudah berusaha itu. Memaafkan dan memaknai kembali apa arti orang tua. Belum erat-erat karena sekarang kita akan membayangkan dua wajah paling kita cintai. Ayah, ibu, mama, papa, bapak, umi, abah, atau apapun panggilannya. Panggil nama itu di hati kalian. Bu, Pak, ucapkan kalimat yang ingin sekali kalian ucapkan. Pertama-tama, Bu, Ibu pasti kecapean ya. Ibu harus bangun lebih pagi untuk masak. Padahal kadang aku tahu kalau ibu itu lelah. Ibu, aku sering kesal karena dia meli. Padahal itu karena ibu juga kesal sama aku. Mungkin karena aku yang makan. Ibu sudah bangga belum sama aku? Belum ya? Aku masih
aku bangga sama ibu. Aku bangga ibu yang penuh waktu selalu ada di rumah. Aku senang karena tiap bangun dan berangkat ibu selalu bersama. Tapi aku juga bangga dengan ibuku yang berpura-pura kuat, bisa mengangkat segala beban. Padahal diam-diam punggungnya sakitan, badannya terlihat tidak segagah dulu. Wajahnya sudah lusuh, mulai berkerut, kulitnya tidak sekuat dulu. Kutemukan rambut putih di helai-helai rambut indah. Wajah lelahnya sudah tidak bisa ia sembunyikan, karena sekarang aku sudah dewasa. Aku sudah tahu betapa sulitnya mencari uang untuk memenuhi segala kebutuhan. Ia memang jarang mengujiku, mengajakku berbincang, memelukku. Ia lebih malu-malu. Tapi dengan usahanya, aku bisa sekolah di sini. Aku bisa memakai seragam, bisa makan dengan makanan yang enak, membeli buku dan hal-hal lainnya. Terima kasih ayah. Aku tidak bisa berjanji akan jadi orang sukses, tapi aku akan berusaha ya. Aku anak kebanggaanmu. Aku akan berusaha sekarang. Aku tahu dunia tidak selalu sesuai dengan rencanaku. Hidup tidak sebaik itu. Aku tahu, tapi aku berani menampaki apapun. Aku berani menghadapi ketakutan-ketakutan itu. Masa bergantian, toh besok aku bisa berjuang lagi. Di hidup ini, aku tidak mungkin dilahirkan dengan sia-sia. Ibuku melahirkanku dengan perjuangan hidup dan